Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi himpunan, tetapi spesial kita akan menggunakan R atau RStudio. Kali ini kita akan menggunakan package yang berkaitan dengan himpunan. Berarti teman-teman harus menginstal package yang bernama set terlebih dahulu. Berarti install package yang bernama set terlebih dahulu. Oke ya. Caranya sederhana sekali, teman-teman klikkan Tools, kemudian pilih Install Package. Kemudian di sini teman-teman install from repository, kemudian package-nya ketikkan di sini set. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik baru install. Jangan lupa install dependency-nya itu di checklist. Tetapi kalau teman-teman tidak muncul ya, daftar package-nya seperti ini tidak muncul. Teman-teman harus lakukan terlebih dahulu di sini choose ya, kita gunakan choose CRAN mirror. Nah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman jalankan dulu. Nanti di sini muncul negara ya. Sesuaikan dengan negara kita, misalkan Indonesia ya, berarti di konsolnya teman-teman ketikkan sesuai dengan nomor negara kita, Indonesia. Kali ini nomornya adalah 32. Kalau sudah tinggal di enter ya. Oke ya teman-teman. Cukup jelas ya sampai sini ya. Oke, berikutnya teman-teman kembali klikkan Tools, kemudian Install Package. Nanti di sini otomatis akan muncul ya secara otomatis seperti ini. Kita cari set, kita pilih, kemudian install dependency-nya di checklist, kemudian langsung install. Nah, ini dengan catatan terkoneksi dengan internet ya. Oke ya teman-teman. Kita lanjutkan ya. Misalkan sudah kita download dan install package set, berikutnya teman-teman harus aktifkan. Caranya dengan menggunakan library dari package tersebut, set. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, silakan teman-teman jalankan. Oke, nanti package tersebut sudah aktif dan dapat kita gunakan. Oke ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat himpunan. Misalkan himpunannya berjumlah 5. Yang pertama himpunan A. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita gunakan set. Kemudian kita ketikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan B, anggotanya berarti set 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian himpunan C, anggotanya 1, 2. Kemudian himpunan D, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian yang terakhir, himpunan E, anggotanya misalkan bukan angka, tetapi karakter. Ya, kita gunakan petik 2, A, kemudian koma, petik 2, B. Oke ya teman-teman, kita sudah definisikan 5 himpunan, tinggal kita jalankan. Oke, jalankan semuanya. Kemudian kita akan coba panggil himpunan A,
kita panggil ya. Ini A. Nah, ini adalah himpunan A. Jadi penulisannya sudah sama persis seperti yang sudah kita pelajari ya, menggunakan kurung kurawal. Kemudian himpunan B misalkan, nah seperti ini, himpunan C, himpunan D, kemudian himpunan E. Nah, seperti ini ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Berikutnya kita beralih ke operasi pada himpunan. Yang pertama adalah gabungan, union. Nah, di sini kita ingin menggabungkan himpunan A dan B ya. Berarti kita gunakan fungsinya adalah set underscore union ya. Kemudian dari himpunan tersebut A, B. Kita akan jalankan. Nah, ini adalah hasilnya ya, teman-teman. Oke ya. Kemudian kita akan operasikan, misalkan kita definisikan lah di sini biar terlihat jelas ya hasilnya. Misalkan A gabung E. Seperti ini sama dengan kita gunakan set union. Kemudian dari A, E seperti ini. Kita akan jalankan. Kemudian kita akan panggil ya A gabung E. Kita akan panggil. Nah, ini adalah hasilnya ya. AB 1 2 3 4 5 6. Jadi kalau format yang seperti ini kita bisa melihat ya nilai A gabung E itu ya. Sudah kita definisikan, kemudian ini adalah hasilnya. Kalau format yang pertama itu teman-teman harus hafal ya. Ternyata set union A, B itu merupakan gabungan himpunan A dan B. Tinggal sesuaikan saja mau menginginkan format yang mana di sini ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman, misalkan kita beralih ke operasi yang kedua, yaitu irisan. Kita akan iriskan dua himpunan A, C ya. Kita definisikan saja dulu lah ya. A iris C sama dengan fungsi yang digunakan adalah set, kemudian intersection. Nah, seperti ini dari himpunan A, C. Kalau sudah kita akan jalankan. Tapi kalau format seperti ini perlu memanggil kembali ya, yaitu A iris C. Kita panggil. Nah, ini adalah hasilnya. 1,2. Misalkan kita akan iriskan D iris E. Sama dengan set intersection. Kemudian dari himpunan D, E. Ini harusnya adalah himpunan kosong. Kita akan jalankan. Kemudian perlu kita panggil D iris E. Nah, ini ya. Ternyata kurung kurawal ya seperti ini berarti himpunan kosong. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Kemudian kita beralih ke operasi berikutnya yaitu selisih. Misalkan kita ingin menghitung A selisih B sama dengan tinggal himpunan A dikurangi dengan himpunan B seperti ini. Kalau sudah kita akan jalankan. Selanjutnya kita panggil A selisih B. Hasilnya adalah 1, 2 ya. Oke ya teman-teman. Sekarang kita coba tukar ya. B selisih A sama dengan B dikurangi A. Kita akan jalankan. Selanjutnya kita panggil B selisih A. Hasilnya pasti akan berbeda karena tidak berlaku sifat komutatif ya. Oke ya teman-teman, ini adalah selisih ya. Berikutnya kita akan beralih ke selisih simetri.
atau operasinya adalah penjumlahan ya, seperti ini. Oke, misalkan A selisih SIM dari B ya, berarti sama dengan set underscore, kita gunakan SIM div ya, ini dari A, B. Apakah hasilnya sama dengan selisih? Kita akan lihat ya, teman-teman. Kita panggil A selisih SIM B. Kita akan panggil. Ternyata hasilnya 1278. Berbeda ya dengan selisih. Karena di sini selisih simetri itu penjumlahan ya. Ada yang menyimbolkan dengan penjumlahan. Oke ya teman-teman, ini adalah selisih simetri. Berikutnya kita akan beralih ke beda setangkup. Beda setangkup. Nah teman-teman perlu ingat ya, beda setangkup itu sama saja dengan, misalkan kita ingin menghitung A beda setangkup B ya, berarti A gabung B, kemudian selisih A iris B. Nah, ini rumusnya ya. Berarti di sini kita perlu A gabung B dulu. Misalkan kita definisikan dulu A beda B sama dengan, kita perlu gabungannya dulu ya. Set union dari A, B ya, kemudian dikurangi set intersection A, B. Kalau sudah, kita akan jalankan. Kemudian kita panggil A beda B. Kita jalankan. Hasilnya adalah 1278. Ternyata beda setangkup itu sama saja dengan selisih simetri. Karena kan beda setangkup itu penjumlahan ya, teman-teman. Oke ya. Berikutnya kita akan beralih ke komplement. Nah, untuk komplement berarti harus ada himpunan semestanya, U atau S-nya ya. Kalau tidak ada himpunan semestanya ya kita tidak bisa menentukan komplement dari suatu himpunan. Misalkan di sini kita ingin mencari komplement himpunan C jika A kita anggap sebagai semestanya. Berarti set, atau kita tulis definisikan dulu, komplement C sama dengan set komplement, kemudian ada dua himpunan ya di sini, X, Y. X itu adalah himpunan C-nya, kemudian Y itu adalah himpunan semestanya. Misalkan kita anggap himpunan A ya, semestanya. Oke, seperti ini kita akan jalankan, kemudian kita panggil komplement C. Hasilnya adalah 3, 4, 5, 6. Oke, betul ya. Anggota himpunan semesta yang bukan anggota C, berarti 3, 4, 5, 6. Oke, berikutnya himpunan yang sama. Kita bisa mengecek apakah dua himpunan itu sama atau tidak. Ya, misalkan kita akan cek ya, set is equal dari dua himpunan, misalkan A, B. Kalau kita lihat ya, A, B ini berbeda, pasti jawabannya akan false. Oke ya. Berikutnya kita akan mengecek himpunan kosong.
kita gunakan set is empty dari himpunan A misalkan. Harusnya false ya. Ternyata false, betul. Karena himpunan A itu ada anggotanya. Kemudian kita juga bisa menentukan himpunan kuasa atau power set ya. Misalkan kita ingin mencari ya, himpunan kuasa ya, power set dari himpunan, misalkan himpunan E ya, sama dengan ya, kita gunakan set underscore power dari himpunan E. Kalau sudah, kita akan jalankan. Kemudian kita panggil power set E. Oke, ini adalah hasilnya ya. Himpunan kosong, kemudian seluruh himpunan bagiannya, dan himpunan E itu sendiri. Oke teman-teman. Misalkan kita ingin mencari lagi power set dari himpunan A. Power set A sama dengan set power dari himpunan A. Kita akan jalankan. Selanjutnya kita panggil power set A. Nah, ini adalah hasilnya ya. Banyak sekali ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke perkalian Kartesian. Oke, di sini misalkan kita ingin A kali C, menghitung A kali C sama dengan kita gunakan set underscore Kartesian dari A, C. Kita akan jalankan. Kita panggil A kali C. Nah, ini adalah hasilnya ya, teman-teman. Sekarang kita akan tukar posisinya. C kali A sama dengan set Kartesian. Nah, berarti C dulu ya. C, A. Kita akan jalankan. Kemudian kita panggil C kali A. Nah, ini adalah hasilnya. Ternyata berbeda ya, teman-teman. Dan sudah kita bahas juga di materi sebelumnya, perkalian Kartesian itu tidak berlaku sifat komutatif. A kali C tidak akan sama dengan C kali A. Berikutnya kita akan menentukan anggota himpunan. Oke, misalkan di sini kita akan mengecek apakah 2 merupakan anggota himpunan dari A. Berarti kita gunakan set contain element. Kemudian ada 2 nilai ya, argumen di sini X dan E. X itu adalah himpunannya, kemudian E itu adalah elemennya. Misalkan himpunan A, kita akan mengecek apakah ada anggota bernilai 2. Kalau sudah, kita akan jalankan. Kalau ada berarti true, kalau tidak ada berarti false. Oke, ternyata true. Berarti 2 termasuk anggota himpunan A. Misalkan set contain element, misalkan A, kita akan cek apakah 10 merupakan anggota himpunan A, ternyata false. Jadi 10 bukan anggota dari A. Berikutnya kardinalitas. Atau jumlah elemen dari suatu himpunan. Misalkan di sini kita akan definisikan jumlah anggota A sama dengan, kita gunakan perintah set underscore cardinality dari himpunan A. Kalau sudah, kita akan jalankan. Kemudian kita panggil jumlah
anggota A adalah 6. Oke ya, berikutnya yang terakhir, himpunan bagian. Kita akan mengecek apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari A. Berarti set underscore is subset. Ada dua argumen di sini X, Y. X di sini adalah himpunan yang ingin kita cek apakah himpunan bagian atau bukan. Berarti C, A. Ini artinya adalah apakah C merupakan himpunan bagian dari A. Kita akan jalankan. Ternyata true. Kalau kita lihat ya, himpunan A itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian C 1, 2. Jelas C himpunan bagian dari A. Oke, berikutnya misalkan kita akan mengecek set is subset ya. Kita balik A, C. Ini jelas bukan himpunan bagian, maka hasilnya harus false. Nah, ternyata false. Oke ya teman-teman, ini adalah materi himpunan dengan menggunakan R atau RStudio. Mudah-mudahan mudah diikuti dan bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.